Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara Zulfahmi yang saya hormati selaku host daripada aplikasi Zoom dakwah pada hari ini, seluruh mahasiswa-mahasiswi STIK Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Kepulauan Riau yang saya banggakan, dan semua simpatisan peserta Zoom pada sore hari ini. Judul pembahasan kita pada hari ini adalah kewajiban seorang muslim membayar zakat di bulan Ramadan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin membacakan sebuah ayat daripada Al-Quran surah Al-Imran 112 sebagai mukaddimah daripada pembahasan kita sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali mereka melakukan hubungan yang baik kepada Allah dan melakukan hubungan yang baik kepada sesama manusia. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa keberhasilan seseorang itu akan sangat tergantung kepada hubungan yang baik kepada Allah dan hubungan yang baik kepada sesama manusia. Hubungan yang baik kepada Allah saja itu belum cukup, atau sebaliknya juga hubungan yang baik kepada sesama manusia saja juga tidak cukup. Hubungan yang baik kepada Allah dapat kita simpulkan dengan sebuah garis tegak lurus vertikal, sedangkan hubungan kita sesama manusia dapat kita simpulkan dalam bentuk garis mendatar. Apabila garis tegak lurus saja tanpa ada garis yang mendatar, maka itu belum cukup. Tetapi apabila garis tegak lurus kita gabung dengan garis mendatar, maka dia akan melambangkan sebuah simbol plus atau tanda tambah. Jadi orang yang dapat melakukan hubungan yang baik kepada Allah melalui salat, melalui puasa umpamanya, maka itu baru dia melakukan sebuah hubungan secara vertikal. Tetapi apabila ia dapat melakukan zakat, infak, sedekah kepada sesama manusia, maka ia telah melakukan dua bentuk, yaitu vertikal dan horizontal. Maka dia berhak menjadi seorang manusia plus, seorang manusia yang mempunyai nilai yang tidak sekedar biasa, tetapi menjadi manusia yang luar biasa. Para peserta aplikasi Zoom yang saya hormati, kembali kita kepada judul pembahasan kita pada hari ini, yaitu zakat dalam artian hubungan kita sesama manusia. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, farada zakatul fitrah min Ramadan 'alan nas sa'an min tamarin aw sa'an min syair. Telah difardukan zakat fitrah kepada manusia di bulan Ramadan, yaitu 1 sa' daripada tamar atau 1 sa' daripada gandum. Dalam bulan Ramadan ada satu zakat yang khusus yang kita sebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini diwajibkan kepada semua manusia, yaitu al-hur wal abdu
zakar wa unsa, saghir wa kabir, fakir wa ghani. Zakat fitrah itu diwajibkan kepada orang yang merdeka ataupun yang tidak merdeka, yaitu hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang masih kecil maupun yang sudah besar bahkan tua, dan juga baik kepada orang-orang fakir maupun yang kaya. Semua diwajibkan untuk memberikan zakat fitrah tersebut. Dari hadis di atas juga dapat kita mengambil satu makna bahwa zakat fitrah itu dibayarkan dalam bentuk makanan. Nabi bersabda, akhriju zakatal fitrah sa'an min ta'amin. Keluarkanlah oleh kalian zakat fitrah itu satu sa' daripada makanan. Jadi kalau di Timur Tengah umpamanya dia memberikan zakat dengan kurma atau dengan gandum, karena itu merupakan makanan pokok mereka. Tetapi kita di Indonesia, makanan pokok kita mayoritas adalah beras. Maka kita disuruh untuk membayar zakat fitrah dengan beras. Yang kalau kita kalkulasikan dalam kilogram, maka dia adalah di antara 2,1 sampai 2,5 kilogram. Para pendengar peserta aplikasi Zoom yang kami banggakan, lalu apa gunanya zakat fitrah itu? Dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kita dengan sebuah sabda, tuhratul lis-shaim minal laghwi wal rafas wa tu'matul lil masakin. Kegunaan daripada zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa daripada perbuatan-perbuatan yang tidak berguna selama dia berpuasa, dan daripada perkataan-perkataan yang rafas selama dia berpuasa. Dan yang kedua adalah tu'matul lil masakin, yaitu untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Jadi kegunaan daripada zakat fitrah itu paling tidak ada dua, yaitu membersihkan orang-orang yang berpuasa dengan sebersih-bersihnya dan memberikan makan kepada orang yang miskin di saat Lebaran atau di penghujung Ramadan yang dilaksanakan. Para mahasiswa yang saya hormati, peserta Zoom yang kami banggakan, lalu kapan kita harus melaksanakan zakat fitrah? Ini pun disampaikan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, man addaha qabla salat fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da salat fahiya sadaqatun min sadaqat. Siapa yang membayarkan zakat fitrah itu sebelum salat Id, maka dia adalah dinilai sebagai sebuah zakat yang diterima. Tetapi apabila dia membayar setelah salat Id, maka dia hanyalah merupakan sedekah daripada sedekah biasa. Mahasiswa yang saya hormati, peserta Zoom dakwah yang saya banggakan. Lalu terakhir, apakah akibat apabila seseorang itu tidak membayar zakat fitrah? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala secara umum telah menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 7, ketika Allah mengatakan innal ladzina kafaru, dan di penghujung ayat tersebut Allah mengatakan walahum azabun azim. Orang-orang kafir dan dengan segala kelakuannya, pada penghujung ayat itu mengatakan dan bagi mereka adalah azab yang pedih, azab yang besar. Dan yang kedua, akibat daripada seseorang tidak membayar zakat fitrah, maka puasanya tidak menjadikan sebuah pahala yang sempurna. Inna syahr Ramadan mu'allaqum bainas sama'i wal ard la yarfa'u illa bi zakatil fitr. Sesungguhnya puasa Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan, yaitu puasa-puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, tergantung di antara bumi dan langit. Dia tidak bisa terangkat hingga dibayar zakat fitrah itu. Jadi
hanya ada dua kemungkinan bila seseorang tidak memberi zakat fitrah, yaitu yang pertama, dia akan dicap sebagai seorang yang kafir karena dia enggan dan ingkar dengan kewajiban zakat fitrah itu. Dan yang kedua, kalau dia tidak membayar karena kelalaian, karena lupa dan sebagainya, maka puasanya, pahalanya tidak menjadi sempurna. Inilah gambaran yang dapat kami sampaikan. Silakan saya kembalikan kepada host untuk memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lain untuk memberikan pernyataan ataupun pertanyaan. Sementara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester 4 juga ya. Ya, apakah boleh seorang anak atau seorang cucu membayarkan zakat fitrah untuk orang tua atau nenek yang sudah renta ya, begitu ya? Ya, jadi jawabannya itu boleh ya. Ya, dalam salah satu hadis itu disebutkan anta wa malikun li abika. Engkau itu dan hartamu itu adalah milik orang tuamu. Jadi seorang anak itu sebenarnya milik orang tuanya. Oleh karena itu seorang anak yang sadar bahwa dia adalah milik orang tuanya, ya tidak ada salahnya. Apalagi untuk orang tua yang sudah renta, untuk nenek yang sudah renta, untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Jadi kepada siapa tadi ya, mahasiswa kita tidak usah ragu kalau mau memberikan zakat fitrah orang tua atau nenek, silakan dibayar, dikasih tahu bahwa nek itu sudah saya bayarkan, bu sudah saya bayarkan, sehingga diusahakan untuk tidak double pembayaran. Saya kira gitu ya, Zul. Ya. Baik, Surahman ya dari Ibnu Sina. Terima kasih pertanyaannya. Tadi dalam presentase prolog sudah saya sampaikan bahwa zakat fitrah ini sangat dan hanya berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah ini hanya bisa dilaksanakan di dalam bulan Ramadan atau di penghujung Ramadan. Itu pun tadi sudah kita sampaikan batasan waktunya adalah sebelum sholat Id dilaksanakan. Jadi kalau kita sebut sama sekali tidak bisa di Ramadan, ya tidak juga, karena sebelum khatib atau sebelum imam melaksanakan sholat bersama makmum, itu kita sudah berada di luar Ramadan. Jadi pada prinsipnya sebenarnya hanya bolehnya itu ya di penghujung Ramadan, dan itu pun dibatasi sebelum pelaksanaan sholat Id. Tapi kalau sudah dilaksanakan, berarti tidak bisa lagi dilaksanakan zakat fitrah itu. Adapun sebelum Ramadan, itu sama sekali tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi asnaf yang 8 itu sebagai batasan untuk orang-orang yang bisa diberi zakat, itu kan ada 8. Dan yang 8 itu sebenarnya ada beberapa yang perlu semacam mafhum ataupun makna-makna yang bisa diterima. Contohnya yang disebutkan tadi tentang sabilillah. Sabilillah itu kan dasarnya al-ghuzat, adalah orang yang berperang di jalan Allah di zaman era Islam awal ya. Nah, sabilillah untuk saat sekarang kan tidak ada lagi untuk di negeri kita. Maka para ulama sependapat bahwa sabilillah ini dapat ditujukan kepada orang-orang yang mempertahankan agama, mengembangkan agama, termasuklah guru-guru tadi, guru-guru agama. Mungkin orang-orang yang bertungkus lumus di masjid, membela masjid, tapi dia tidak bisa bekerja dengan baik. Guru-guru yang juga gajinya terbatas, tapi dia ikut membela agama sebagai sabilillah, maka orang-orang tersebut dapat diberi zakat dari asnaf sabilillah, bukan dari asnaf yang lain.
Saya kira gitu ya. Ya, baik. Jadi tentang berzakat di luar daerah ini kan sudah dibahas oleh para ulama dan juga para imam mazhab juga telah memberikan pendapat. Salah satu Imam Asy-Syafi'i itu memakruhkan untuk berzakat di luar daerah apabila di daerah kita itu masih ada asnaf. Nah, kan begitu. Tapi kan tidak merupakan sesuatu yang haram, tapi dimakruhkan. Artinya kurang terpuji. Nah, oleh karena itu, mungkin bagi seorang murid yang ingin berzakat kepada gurunya, tapi dia di luar daerah, maka yang penting diingat adalah keseimbangan. Maksud saya begini, mungkin yang diberikan zakat itu sebahagian saja daripada yang harus kita keluarkan. Umpamanya kita harus mengeluarkan zakat, katakanlah umpamanya 500.000, maka kita kirim ke kampung kita itu umpamanya separuhnya, 250.000. Kenapa juga? Karena kita mendapat rezeki adalah di negeri di mana kita berada. Jadi kita juga harus membackup orang-orang miskin, orang-orang asnaf yang ada di tempat ini. Nah, jadi kalau saya berpendapat dan solusi yang kita kasihkan adalah karena di sana juga artinya masih dibolehkan, maka silakan, tapi dengan imbangan persentase yang sesuai. Jadi di sana boleh dikasih, tapi kita harus juga memberikan di tempat kita berada. Saya kira begitu. Ya, terima kasih. Ya, untuk panti asuhan, kalau kita mau masukkan ke asnaf, sebenarnya kita harus bisa memasukkan ke dalam asnaf masakin, orang-orang miskin. Karena panti asuhan itu kan rata-rata orang yang memang tidak punya keberadaan, baru dimasukkan. Lalu untuk tentang proposal, sebenarnya saya sering menyampaikan kepada lembaga-lembaga zakat di Batam ini, supaya mereka berkoordinasi dan mengadakan semacam konsultasi sehingga asnaf-asnaf zakat ini tidak tersebar terlalu Jadi harus ada zonasi, ada semacam siapa membackup ini, siapa membackup ini dan lain sebagainya, sehingga asnaf-asnaf atau orang-orang yang mengajukan proposal ini tidak dia mengajukan proposal tanpa arahan, tanpa batasan. Nah, inilah yang kita minta sebenarnya pengelola zakat di Kota Batam supaya lebih mengadakan koordinasi, zonasi sehingga lebih tertib. Jadi jangan sampai ada yang terlalu banyak menerima zakat lewat proposal, tapi yang tidak mau bikin proposal justru tidak dapat. Padahal pengelola zakat itu perlu memperhatikan itu, ya kan? Perlu memperhatikan baik yang mengajukan proposal maupun yang tidak mengajukan proposal itu harus diberi dari zakat ketika dia masuk asnaf. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi sebenarnya tidak berdosa karena kita sudah mengikuti sebagian daripada pendapat para ulama, imam mazhab, karena kita mengutamakan yang di dalam. Tetapi saran saya, ketika ada data yang seperti itu, coba diinterview, dipastikan betul. Kalau memang dia sangat membutuhkan, kasih. Paling tidak seberapa yang bisa dikasih. Tapi kalau memang dia ternyata dia sudah dapat di beberapa tempat, ditolak aja, tidak perlu dikasih. Jadi ini tidak harga mati ya, tidak harga mati. Harus ada konsultasi, harus ada pendekatan, ya. Harus ada feeling juga daripada pengurus-pengurus zakat ini. Saya kira itu ya. Muhammadun Rasulullah alaihi